Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Selamat bergabung dalam praktik tutorial online mata kuliah Lab PPN dan PPNBM dengan kode mata kuliah PAJA 3355. Sebagai langkah awal, perkenalkan nama saya Alfaizan Saputra. Selama 8 inisiasi ke depan, saya akan menjadi tutor Anda untuk mata kuliah ini. Sebagai tutor mata kuliah Lab PPN dan PPNBM, saya mengajak Anda semua untuk aktif dan mempelajari mata kuliah ini dengan baik dan mengikuti seluruh rangkaian proses tutorial online dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-8. Tidak lupa, saya juga menghimbau kepada seluruh mahasiswa untuk bisa memanfaatkan seluruh tools yang ada di tutorial online ini untuk berdiskusi, untuk bertanya, dari setiap materi yang ditampilkan di setiap sesi. Oleh karena itu, jika Anda mengalami kesulitan dalam memahami materi, jangan ragu-ragu untuk bisa bertanya melalui kolom chat ataupun bisa melalui email ke tutor. Agar dapat saling mengenal, saya menghimbau agar setiap mahasiswa bisa mengisi dan memperkenalkan diri pada forum perkenalan yang ada di inisiasi perkenalan ini. Agar dapat sukses dalam mempelajari materi ini, silakan Anda pahami dengan seksama setiap materi dan skenario tutorial online. Tidak lupa Anda juga diharuskan untuk dapat belajar secara mandiri. Mata kuliah Lab PPN dan PPNBM adalah mata kuliah yang dirancang secara khusus dan mendalam terkait dengan praktik dalam menghitung tentang PPN dan PPNBM. Adapun cakupan materi yang akan dipelajari selama 8 inisiasi ke depan adalah sebagai berikut. Yang pertama, terkait dengan konsep dasar PPN dan PPNBM. Yang kedua, kita juga akan mempelajari tentang objek PPN dan subjek PPN. Yang ketiga, kita juga akan mempelajari terkait dengan tata cara menghitung PPN terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, kita akan mempelajari tentang bagaimana menentukan saat terutang pajak dan saat penerbitan faktur pajak. Yang kelima, kita akan membahas terkait dengan penggantian dan pembatalan faktur pajak. Yang keenam, kita juga nanti akan mempelajari tentang pengkreditan pajak masukan. Dan yang ketujuh, kita akan mempelajari menghitung PPN pasal 16C dan pasal 16D. Terakhir, di inisiasi ke-8, kita akan membahas tentang pajak penjualan atas barang mewah, serta tata cara pelaporan SPT PPN dan PPNBM. Adapun pengalaman belajar yang akan Anda dapatkan selama praktik tutorial online ini adalah yang pertama, materi inisiasi ini dirancang sebanyak 8 materi inisiasi. Lalu ada juga diskusi yang terdiri dari 8 tugas. Asesmen hasil penilaian belajar dilakukan melalui 8 tugas partisipasi dan 8 tugas wajib yang dievaluasi dari bagaimana mahasiswa dapat menganalisis permasalahan-permasalahan kehidupan sehari-hari tentunya terkait dengan PPN dan PPNBM dan bagaimana mengimplementasikan tentang PPN dan PPNBM baik secara teoritis maupun secara praktis. Saya menghimbau agar setiap mahasiswa dapat aktif dan mengerjakan seluruh tugas yang telah dirancang selama 8 inisiasi. Karena itu nanti akan sangat mempengaruhi bobot penilaian dari jawaban dari tugas mahasiswa. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dan sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap mahasiswa yang mengikuti tutorial online ini, yang pertama terkait dengan kegiatan tutor ini merupakan proses pembelajaran yang sangat penting bagi seluruh mahasiswa dalam memahami materi dan mengerjakan tugas. Untuk itulah setiap mahasiswa harus aktif dan bisa melakukan kedua hal tersebut. Setiap menjawab tugas atau dalam menganalisa suatu permasalahan, gunakanlah konsep dan teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dianalisis. Gunakan data dari sumber resmi. Dan yang paling penting adalah jangan sampai lupa untuk mencantumkan sumber referensi atau pustaka apabila Anda mengutip ataupun mengambil data ataupun informasi dari sumber lainnya. Dan yang tidak kalah penting adalah bersikaplah sebagai akademikus. Salah satunya yaitu hindari plagiarisme.
Kami berharap Anda telah mempelajari dan telah lulus mata kuliah PAJA 3232, PPN, dan PPNBM. Dan kami juga sangat berharap Anda dapat mengikuti serta memanfaatkan Tuton ini sebagai sarana untuk memotivasi diri dalam belajar khususnya agar bisa menguasai secara kompetensi mata kuliah lab PPN dan PPNBM. Terakhir saya ucapkan selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.